teman-teman semua. Di sini saya Niluh Gede Wiwi Susilia dengan NPM 1913031034 akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu terkait peran akuntansi sektor publik di era digital dan bagaimana mensinergikan konten atau bahan ajar akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, terutama pada pelajaran ekonomi. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan peran akuntansi sektor publik di era digital. Jadi, akuntansi sektor publik ini memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang tepat waktu dan relevan. Di era revolusi saat ini akan ada perubahan ekonomi yang lebih cepat. Maka untuk bertahan atau berkembang di era ini, profesi akuntan perlu ditingkatkan. Nah, untuk itu akuntansi publik juga harus berubah dengan melengkapi kemampuan dan berbagai pengetahuan dan wawasan di luar akuntansi yang dibutuhkan di era digital saat ini. Adanya akuntansi sektor publik di era digital ini dapat digunakan untuk mengembangkan peluang nyata dan dapat mengembangkan dalam sektor pemerintahan untuk bekerja sama dengan masyarakat atau warga negara untuk mengatasi tantangan di era digital, misalnya dalam aspek perkotaan maupun pedesaan atau pemerintahan daerah. Pada era digital saat ini, akuntansi memiliki peran penting, yaitu menyediakan insight atas data, menganalisis statistik, mengecek data, dan menginterpretasikan hasil laporan keuangan daerah. Dan pada era digital saat ini, seorang auditor akuntan sektor publik haruslah memiliki strategi seperti penguasaan soft skill, penguasaan teknologi, komunikasi, dan lain sebagainya. Auditor tidak hanya wajib memenuhi syarat kompetensi dasar saja, namun juga harus mampu beradaptasi dengan cepat dan selalu kompeten dalam mengikuti perkembangan teknologi di era digital saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mensinergikan konten atau bahan ajar akuntansi sektor publik ke dalam pembelajaran di sekolah, terutama mata pelajaran ekonomi. Langsung saja, untuk mensinergikan konten atau bahan ajar akuntansi sektor publik ini, kita perlu beberapa cara, yaitu cara yang pertama yaitu memberikan pemahaman dan penjelasan tentang gambaran umum dari akuntansi sektor publik kepada peserta didik. Penjelasan ini bisa dimulai dengan pengertian dari akuntansi sektor publik, kemudian karakteristik dan jenis akuntansi sektor publik, perbedaan akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta, ruang lingkup akuntansi sektor publik, dan perkembangan akuntansi sektor publik. Kemudian cara yang kedua yaitu memberikan pemahaman dan penjelasan kepada peserta didik tentang regulasi keuangan sektor publik. Untuk menjelaskan regulasi keuangan ini tentu dimulai dari definisi regulasi keuangan itu sendiri, kemudian dilanjutkan dengan standar, kebutuhan, perkembangan, hingga pemeriksaan regulasi keuangan sektor publik. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu memahami dan menjelaskan standar akuntansi sektor publik, dimulai dari definisi standar akuntansi sektor publik, ruang lingkup akuntansi sektor publik, kemudian kebutuhan, teknik, dan standar audit akuntansi sektor publik itu sendiri. Dan cara yang keempat yaitu memahami dan menjelaskan anggaran akuntansi sektor publik. Nah, pada cara yang keempat ini, guru dapat menjelaskan penganggaran akuntansi sektor publik dengan dimulai dari teori penganggaran, sistem penganggaran, dan perkembangan penganggaran di suatu negara tentang akuntansi sektor publiknya. Nah, untuk kesimpulan tentang mensinergikan konten atau bahan ajar akuntansi sektor publik ini ke dalam pembelajaran ekonomi, guru atau tenaga pendidik perlu menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran
pada era digital saat ini, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu, tenaga pendidik juga dapat mencari konten atau bahan ajar berupa video atau gambar-gambar yang ada di internet yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam kelas. Dengan begitu, peserta didik dapat memahami secara langsung atau secara bertahap tentang akuntansi sektor publik itu. Baiklah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan sekalian telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.